Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyodorkan Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden alias cawapres dari Ganjar Pranowo. Abu Bakar bahkan sangat menanti PDIP mengumumkan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo dan berharap nama Mahfud MD yang akan diumumkan nantinya. Diketahui memang, nama Menko Polhukam Mahfud Mat ramai dibicarakan sejumlah tokoh politik masuk sebagai bakal cawapres. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebut nama Mahfud MD bisa saja menjadi bacawapres. Dalam acara forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang diadakan Kemenko Polhukam, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, nama Mahfud MD kembali disebut untuk menjadi bacawapres. Mahfud Mat hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol. Di acara tersebut, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Mat. Dalam pantunnya, Abu Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi wakil presiden yang belum. Berikut isi petikan pantun Abu Bakar, naik haji sekarang mudah hanya antrenya saja yang menahun hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah tinggal jadi wapres aja yang belum. Mahfud MD yang mendengar pantun tersebut hanya bisa tertawa. Kemudian, Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyambung pantunnya tersebut. Jalan-jalan ke Rancamaya hijau pemandangannya segar udaranya Menko Polhukam cerdas orangnya kita kenal Pak Mahfud namanya. Abu Bakar kemudian mendoakan Mahfud MD untuk menjadi bacawapres. Sebab menurut Abu Bakar, saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis. Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak-geseknya para koalisi ini masih asyik, kata Abu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Abu Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya. Kalau gua, PKS udah rapi. Jadi ini antara Anies dengan Cak Imin ini, insya Allah sudah lalwaton. Ya sudah cakep, tinggal PDIP yang belum jelas ini, kata Abu. Abu Bakar mengaku mendukung Mahfud, sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi bacawapres. Beliau, Mahfud, masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja, katanya. Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya lebih cepat lebih baik, tolong saya titip Pak Mahfud ya, tandas Abu Bakar. Menko Polhukam Mahfud MD mulai digoda oleh PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mahfud MD dibidik PDIP sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar. Sebelumnya Ganjar juga telah terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Mahfud MD ke publik. Ganjar mengunggah foto bersama dengan Mahfud MD saat ngopi bareng di sebuah taman. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun juga telah bertemu dengan Mahfud MD. Kabar itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 13 September 2023. Namun Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah dialog antara pemimpin. Hasto tidak membeberkan secara detail apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan terkait pengusungan cawapres Ganjar atau tidak. Sementara itu, Hasto sendiri juga telah menggoda Mahfud MD melalui sebuah pantun. Pantun itu disampaikan saat Hasto memberikan sambutan di acara forum diskusi pemilu. Mendengar pantun godaan Hasto, Mahfud MD menanggapi dengan tersenyum. Sementara itu, sebelumnya PDIP mengungkap bahwa partainya membidik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan Ridwan Kamil jadi cawapres. Golkar akan mempersiapkan Ridwan Kamil untuk kembali maju menjadi seorang gubernur. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo terus menyusun strategi untuk menjajaki medan tempur dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan TPN akan diisi oleh para tokoh nasional. Selain itu, elit partai pendukung Ganjar juga akan dilibatkan dalam TPN. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Sebelumnya, Ketua Kadin Arsyad Rashid dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sudah ditetapkan jadi ketua dan wakil ketua TPN Ganjar. Hasto mengatakan bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Hasto juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang hingga kalangan profesional juga akan dilibatkan. Dilibatkannya mereka dalam TPN Ganjar dilakukan demi menjaga kesinambungan program era Jokowi dengan Ganjar saat kontestasi Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto kembali membacakan pantun terkait bakal calon wakil presiden atau bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Dalam konferensi pers, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno. Dikatakan olehnya,
kalau untuk Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah disampaikan olehnya sebelumnya, di mana keduanya digadang-gadang juga menjadi kandidat sosok bacawa pres Ganjar. Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud MD dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga Uno yang merupakan rekan koalisinya. Semoga dalam 1 minggu ini kita bisa memulai. Baik, terima kasih. Tentang bacawa pres itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Mardiono yang masih lakukan pencermatan dan selalu ya dilakukan pembahasan secara dinamis untuk dicari yang terbaik, dan seluruh partai politik solid semua bergerak juga memperkuat kerjasama pemilu legislatif. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita tidak ada utang. Jadi ini kan ada, kan tadi Mas Ketum sudah menyebut, ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat, dan itu pasti menang 1 putaran. Itu harapan dari rakyat. Tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada, kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan, bermartabat, dengan penuh kerendahan hati, dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan tentu saja memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Yang lain? Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi terkait sosok bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Ganjar Pranowo yang masih menjadi misteri. Pihaknya mengatakan memilih bacawa pres bukanlah perkara mudah dan tak soal siapa namanya saja, melainkan kemampuan dan karakter yang cocok dan sejalan dengan bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Dalam konferensi pers hari ini, Rabu 13 September 2023, di Gedung Hagen Kebon Siri, Jakarta, Mardiono juga berseloroh. Di depan sejumlah awak media, ia mengatakan capres-cawapres itu bak pernikahan untuk membangun rumah tangga, sehingga tidak bisa terburu-buru dan harus dengan kemantapan dan penuh keputusan yang matang. Mardiono juga menyinggung terkait pernikahan politik dini atau bisa disebut terlalu cepat bak ketangkap hansip. Kendati demikian, ia juga menjelaskan terkait karakter atau sosok capres-cawapres yang serius untuk membangun bangsa ini. Pihaknya menuturkan koalisi pendukung Ganjar ingin membentuk karakter capres-cawapres yang membangun rumah tangga atau bangsa dengan ikhlas dan juga matang. Tentang cawapres ini kita masih hangat ya, karena memang kita semua dari keempat partai politik ini kita mengutamakan bukan orang, nama dan kelompok dari golongan mana dan dari partai apa, tetapi mengutamakan tentang kapasitas ya capres itu sendiri yang kita pasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul nanti menjadi pasangan yang membawa kemenangan, dan kemudian nanti ya ketika dipilih oleh rakyat itu kemudian bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ini, yang bisa mengimplementasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi lebih utamanya kita membahas tentang kriteria kemampuan ya. Jadi yang kita cari adalah orang yang mumpuni betul ya untuk membawa kemenangan terhadap perjuangan ini, dan kemudian juga bisa ya menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Itu yang paling utama. Jadi soal nanti orangnya itu kemudian namanya tertuju pada siapa, saat ini masih muncul ya. Masih ada Pak Sandiaga Uno, masih ada Pak Mahfud MD, masih ada juga yang ada di sini. Ada Pak Andika ya, ada Tuan Guru Bajang. Jadi masih mengumumkan itu semua,
tetapi yang dikehendaki oleh terutama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan dengan seluruhnya ketiga partai sebagai pendukung, itu menginginkan pasangannya adalah pasangan yang betul-betul bisa membawa kemenangan. Jadi ada dua ya, sering pasangan-pasangan ini kemudian ya karena kita ini mau mencalonkan presiden dan wakil presiden, ini tentu ya tidaklah sederhana cara kita berpikir ya, seperti kalau saya analogikan seperti sebuah pacaran ya, karena pacaran itu nanti akan membangun rumah tangga yang panjang dan akan menghasilkan produk-produk keturunan. Ini ada yang kemudian pernikahannya itu buru-buru karena ketangkap hansip ya, ketangkap hansip ya. Nah, kemudian juga ada yang karena dijodohkan gitu kan, tetapi juga ada yang betul-betul tulus ya, karena dia menginginkan untuk membangun rumah tangga itu yang sukses. Jadi analogi itu yang kita pakai adalah kita ingin membangun rumah tangga itu yang sukses. Tentang Halo, selamat malam saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Juanita. Para ketua umum partai politik pengusung bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo menghadiri rapat perdana di Gedung Haiken Kebon Siri Jakarta Rabu 13 September 2023 siang tadi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan rapat konsolidasi membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan. Adapun rapat dihadiri langsung oleh para ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Haritano Sudibjo. Kemudian ada Ketua Partai Hanura Usman Sabta Odang, kemudian Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar yakni Arsyad Rashid, hingga Wakil Ketua TPN Ganjar yakni Andika Perkasa. Diketahui saudara, rapat hari ini dikabarkan dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan bahwa rapat fokus membahas terkait strategi pemenangan Ganjar untuk pemilu 2024. Dikatakan olehnya, koalisi harus satu arah dan satu suara dalam pemenangan pemilu mendatang. Koalisi pendukung Ganjar akan mulai mengambil langkah masing-masing partai dalam mengambil sikap untuk pemenangan Ganjar. Sementara itu, saudara, Arsyad belum dapat memberikan klarifikasi seusai ditunjuk sebagai Ketua TPN. Ketua Kadin itu menyebut hari ini hanya mendengarkan arahan rapat saja. Arsyad dikabarkan akan memberikan informasi lanjutan nantinya. Dia pun kemudian pamit meninggalkan rapat lebih dulu karena ada acara dengan Presiden. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih telah sabar menunggu pelaksanaan rapat konsolidasi yang kedua partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta dengan tim pemenangan nasional. Hadir di sini Ketua Umum dari P3 Bapak Haji Mardiono yang sekaligus mewakili para ketua umum partai politik lainnya. Kemudian ada juga dari Perindo Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua Umum, Ketua Harian ya Pak ya? Ya, Ketua Harian dan juga sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Kemudian Pak Kudrat Shah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, dan di sebelah kanan saya adalah Mas Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, dan Pak Gatot Edi Pramono, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Dan selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Mardiono, kami berikan kami aturkan waktu untuk menyampaikan keterangan pers. Dipersilakan. rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak sudah menyertai kami semua dan menunggu sampai siang hari tadi dimulai jam 2 sampai ini jam 17, 14 sampai jam 17.30. Tadi tim pemenangan pemilu, jadi tidak hanya pada sampai tim pemenangan pilpres, tetapi kita sebut sebagai tim pemenangan pemilu karena di dalam pembahasan tadi tidak hanya selesai untuk membahas dalam kemenangan calon presiden, tetapi juga membahas tim pemenangan pemilu dari partai yang bekerjasama politik dengan PDI Perjuangan.
Karena apa? Karena esensi dari pemenangan ini adalah kebersamaan. Jika tadi disimpulkan bahwa kita pasti harus menjadi satu kata dan satu tujuan dari partai-partai yang sudah bergabung bersama dengan PDI Perjuangan yang kita sebut sebagai kerjasama politik, ini harus solid. Dan tadi masing-masing partai telah menyampaikan hasil dari rangkuman dan kerja-kerja di lapangan bahwa keempat partai ini dari lapangan, dari tingkat bawah sampai ke tingkat ke atas, semuanya adalah solid. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan bekerja langsung tadi yang sebagaimana diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, bahwa supaya segera melakukan aksi, reaksi, dan langsung turun ke lapangan dan senantiasa menangis dan tersenyum bersama dengan rakyat. Itu yang ditekankan tadi oleh kesimpulan di dalam rapat ini, agar kita terus akan mulai bergegas lebih maksimal lagi untuk turun ke rakyat. Nah, bersama-sama untuk mengoptimalkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam kemenangan ini, tentu kita akan memberdayakan berbagai sumber daya yang kita miliki, dari mulai tim relawan, kemudian tim struktural, kemudian tim para caleg yang dari masing-masing keempat partai ini. Sebagaimana kita tahu, kita setiap masing-masing partai memiliki calon sebanyak antara 29.000. Ini yang akan kita maksimalkan. Nah, kemudian tadi juga ini rapat ini adalah rapat yang kedua, dan selanjutnya tadi Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa rapat tidak ditutup, karena akan ditutup rapat ini manakala ya tujuan kita adalah sudah berakhir, itu baru akan kita tutup. Sehingga rapat ini yang kita jadwalkan setiap hari Rabu, tetapi juga bisa juga setiap hari juga bisa kita lakukan rapat oleh tim-tim yang sudah terbentuk ini. Kesimpulan besar yang kita bahas tadi dalam rapat dari mulai jam 14 hingga ini tadi baru selesai, ini kira-kira garis besarnya adalah itu. Selanjutnya dipersilakan, ada Bapak dan Pak Guru yang disampaikan, dan kemudian Pak Arsyad Rashid mohon. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal menggelar Majelis Syuro pada Jumat siang ini. Rapat tersebut digelar di DPP PKS untuk menentukan arah koalisi partainya di Pilpres 2024 mendatang. Nantinya PKS akan mendengar seluruh anggota Majelis Syuro sebelum memberi dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin mengatakan bahwa pihaknya tetap mendengar aspirasi dari seluruh anggota Majelis Syuro. Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS condong mendukung Caimin sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, sinyal itu terlihat pada saat pertemuan PKS dengan PKB di DPP PKS pada Selasa 12 September kemarin. Pemirsa, hingga saat ini memang PKS belum memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Selasa kemarin mengatakan tetap pada prinsipnya terkait penunjukan Caimin sebagai bacawa pres pendamping Anies. Nantinya Majelis Syuro PKS bakal membahas terkait Caimin sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Ahmad Syahiku juga menegaskan dirinya tidak ingin mendahului keputusan Majelis Syuro. Sehingga ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS. Yang diterima tribunnews.com, bacawa pres Muhaimin Iskandar dikabarkan juga akan datang di kantor DPP PKS sore ini. Sekira pukul 16.30 nanti, Caimin diminta menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS. Kemudian konferensi pers bersama DPP PKS bakal dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30. Sebelumnya Caimin juga menanti keputusan Majelis Syuro PKS untuk mendukungnya sebagai cawapres pendamping Anies. Dia berharap agar keputusan Majelis Syuro akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Caimin saat ini sangat menantikan dukungan dari PKS tersebut kepada dirinya. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu
bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Ini akan saya sampaikan kepada kita masih menunggu, PKS masih berproses di level Majelis Syuro. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada keputusan, tapi yang penting kita jalan terus sambil menunggu keputusan resmi PKS. Gus, soal Kapten Bimnas ini latar belakangnya seperti apa yang diinginkan oleh? Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam masih disimulasi. Sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa? Belum, masih masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Dari TNI Polri ada berapa orang, Gus? Ya ada TNI Polri juga keluar. Ada berapa orang, Gus, kandidatnya yang udah 10 besar. Ini masih dari PKB ada 3-4 orang, dan dari Nasdem. Dari luar, Gus, dari luar parpol apakah ada? Semua dari luar parpol. Oh, jadi supaya bisa lebih menggerakkan dari di luar. Arah dukungan PKS soal duet Anies Baswedan dan Caimin akan ditentukan hari ini melalui rapat Majelis Syuro. Rapat Majelis Syuro itu digelar pada Jumat 15 September siang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengindikasikan PKS condong menyetujui duet tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa 80% PKS setuju dengan duet Anies Caimin atau Amin. Namun 20% sisanya akan ditentukan melalui rapat Majelis Syuro. Diketahui dalam rapat Majelis Syuro, anggota yang hadir mewakili semua kader PKS di seluruh Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan masyarakat. Setelah aspirasi dilakukan, Majelis Syuro akan memutuskan sikap positifnya terkait koalisi perubahan. Wakil Ketua Majelis Syuro mengatakan bahwa pertemuan antara PKS dengan Nasdem dan PKB pada Selasa 12 September berlangsung hangat. Hidayat mengatakan bahwa kehangatan dan keakraban ketiga partai politik itu akan disampaikan ke Majelis Syuro. Menurut Hidayat, momen tersebut sudah menunjukkan arah positif dari respon PKS terhadap duet Amin. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyodorkan Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden alias cawapres dari Ganjar Pranowo. Abu Bakar bahkan sangat menanti PDIP mengumumkan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo dan berharap nama Mahfud MD yang akan diumumkan nantinya. Diketahui memang, nama Menko Polhukam Mahfud Mat ramai dibicarakan sejumlah tokoh politik masuk sebagai bakal cawapres. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebut nama Mahfud MD bisa saja menjadi bacawapres. Dalam acara forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang diadakan Kemenko Polhukam, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, nama Mahfud MD kembali disebut untuk menjadi bacawapres. Mahfud Mat hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol. Di acara tersebut, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Mat. Dalam pantunnya, Abu Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi wakil presiden yang belum. Berikut isi petikan pantun Abu Bakar, naik haji sekarang mudah hanya antrenya saja yang menahun hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah tinggal jadi wapres aja yang belum. Mahfud MD yang mendengar pantun tersebut hanya bisa tertawa. Kemudian, Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyambung pantunnya tersebut. Jalan-jalan ke Rancamaya hijau pemandangannya segar udaranya Menko Polhukam cerdas orangnya kita kenal Pak Mahfud namanya. Abu Bakar kemudian mendoakan Mahfud MD untuk menjadi bacawapres. Sebab menurut Abu Bakar, saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis. Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak-geseknya para koalisi ini masih asyik, kata Abu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Abu Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya. Kalau gua, PKS udah rapi. Jadi ini antara Anies dengan Cak Imin ini, insya Allah sudah lalwaton. Ya sudah cakep, tinggal PDIP yang belum jelas ini, kata Abu. Abu Bakar mengaku mendukung Mahfud, sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi bacawapres. Beliau, Mahfud, masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja, katanya. Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya lebih cepat lebih baik, tolong saya titip Pak Mahfud ya, tandas Abu Bakar.
Menko Polhukam Mahfud MD mulai digoda oleh PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mahfud MD dibidik PDIP sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar. Sebelumnya, Ganjar juga telah terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Mahfud MD ke publik. Ganjar mengunggah foto bersama dengan Mahfud MD saat ngopi bareng di sebuah taman. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun juga telah bertemu dengan Mahfud MD. Kabar itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 13 September 2023. Namun Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah dialog antara pemimpin. Hasto tidak membeberkan secara detail apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan terkait pengusungan cawapres Ganjar atau tidak. Sementara itu, Hasto sendiri juga telah menggoda Mahfud MD melalui sebuah pantun. Pantun itu disampaikan saat Hasto memberikan sambutan di acara forum diskusi pemilu. Mendengar pantun godaan Hasto, Mahfud MD menanggapi dengan tersenyum. Sementara itu, sebelumnya PDIP mengungkap bahwa partainya membidik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan Ridwan Kamil jadi cawapres. Golkar akan mempersiapkan Ridwan Kamil untuk kembali maju menjadi seorang gubernur. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo terus menyusun strategi untuk menjajaki medan tempur dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan TPN akan diisi oleh para tokoh nasional. Selain itu, elit partai pendukung Ganjar juga akan dilibatkan dalam TPN. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Sebelumnya, Ketua Kadin Arsyad Rashid dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sudah ditetapkan jadi ketua dan wakil ketua TPN Ganjar. Hasto mengatakan bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Hasto juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang hingga kalangan profesional juga akan dilibatkan. Dilibatkannya mereka dalam TPN Ganjar dilakukan demi menjaga kesinambungan program era Jokowi dengan Ganjar saat kontestasi Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto kembali membacakan pantun terkait bakal calon wakil presiden atau bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Dalam konferensi pers, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno. Dikatakan olehnya, kalau untuk Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah disampaikan olehnya sebelumnya, di mana keduanya digadang-gadang juga menjadi kandidat sosok bacawa pres Ganjar. Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud MD dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga Uno yang merupakan rekan koalisinya. Semoga dalam 1 minggu ini kita bisa memulai. Baik, terima kasih. Tentang bacawa pres itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Mardiono yang masih lakukan pencermatan dan selalu ya dilakukan pembahasan secara dinamis untuk dicari yang terbaik dan seluruh partai politik solid semua bergerak juga memperkuat kerjasama pemilu legislatif. Kalau tentang pantun ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita tidak ada usaha. Jadi ini kan ada, jadi ada kan tadi Mas Ketum sudah menyebut, ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat, dan itu pasti menang 1 putaran. Itu harapan dari rakyat. Tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada. Kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan, bermartabat, dengan penuh kerendahan hati, dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan tentu saja memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian. Yang lain? Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi terkait sosok bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Ganjar Pranowo yang masih menjadi misteri. Pihaknya mengatakan memilih bacawa pres bukanlah perkara mudah dan tak soal siapa namanya saja, melainkan kemampuan dan karakter yang cocok dan sejalan dengan bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Dalam konferensi pers hari ini, Rabu 13 September 2023, di Gedung Haigan Kebon Siri, Jakarta, Mardiono juga berseloroh. Di depan sejumlah awak media, ia mengatakan capres-cawapres itu bak pernikahan untuk membangun rumah tangga, sehingga tidak bisa terburu-buru dan harus dengan kemantapan dan penuh keputusan yang matang. Mardiono juga menyinggung terkait pernikahan politik dini atau bisa disebut terlalu cepat bak ketangkap hansip. Kendati demikian, ia juga menjelaskan terkait karakter atau sosok capres-cawapres yang serius untuk membangun bangsa ini. Pihaknya menuturkan koalisi pendukung Ganjar ingin membentuk karakter capres-cawapres yang membangun rumah tangga atau bangsa dengan ikhlas dan juga matang. Tentang cawapres ini kita masih hangat ya, karena memang kita semua dari keempat partai politik ini kita mengutamakan bukan orang, nama dan kelompok dari golongan mana dan dari partai apa, tetapi mengutamakan tentang kapasitas ya capres itu sendiri yang kita pasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul nanti menjadi pasangan yang membawa kemenangan, dan kemudian nanti ya ketika dipilih oleh rakyat itu kemudian bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ini, yang bisa mengimplementasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi lebih utamanya kita membahas tentang kriteria kemampuan ya. Jadi yang kita cari adalah orang yang mumpuni betul ya untuk membawa kemenangan terhadap perjuangan ini, dan kemudian juga bisa ya menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Itu yang paling utama. Jadi soal nanti orangnya itu kemudian namanya tertuju pada siapa, saat ini masih muncul ya. Masih ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, masih ada Pak Mahfud MD, masih ada juga yang ada di sini. Ada Pak Andika ya, ada Tuan Guru Bajang. Jadi masih mengumumkan itu semua, tetapi yang dikehendaki oleh terutama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan dengan seluruhnya ketiga partai sebagai pendukung, itu menginginkan pasangannya adalah pasangan yang betul-betul bisa membawa kemenangan. Jadi ada dua ya, sering pasangan-pasangan ini kemudian ya karena kita ini mau mencalonkan presiden dan wakil presiden, ini tentu ya tidaklah sederhana cara kita berpikir ya, seperti kalau saya analogikan seperti sebuah pacaran ya, karena pacaran itu nanti akan membangun rumah tangga yang panjang dan akan menghasilkan produk-produk keturunan. Ini ada yang kemudian pernikahannya itu buru-buru karena ketangkep hansip ya, ketangkep hansip ya. Nah, kemudian juga ada yang karena dijodohkan gitu kan, tetapi juga ada yang betul-betul tulus ya, karena dia menginginkan untuk membangun rumah tangga itu yang sukses. Jadi analogi itu yang kita pakai adalah kita ingin membangun rumah tangga itu yang sukses. Tentang Halo, selamat malam saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Juanita. Para ketua umum partai politik pengusung bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo menghadiri rapat perdana di Gedung Haigan Kebon Siri, Jakarta, Rabu 13 September 2023 siang tadi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan rapat konsolidasi membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan. Adapun rapat dihadiri langsung oleh para ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Haritano Sudibjo. Kemudian ada Ketua Partai Hanura Usman Sabta Odang, kemudian Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar yakni Arsyad Rashid, hingga Wakil Ketua TPN Ganjar yakni Andika Perkasa. Diketahui saudara, rapat hari ini dikabarkan dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan bahwa rapat fokus membahas terkait strategi pemenangan Ganjar untuk pemilu 2024.
Dikatakan olehnya, koalisi harus satu arah dan satu suara dalam pemenangan pemilu mendatang. Koalisi pendukung Ganjar akan mulai mengambil langkah masing-masing partai dalam mengambil sikap untuk pemenangan Ganjar. Sementara itu, Saudara Arsyad belum dapat memberikan klarifikasi seusai ditunjuk sebagai Ketua TPN. Ketua Kadin itu menyebut hari ini hanya mendengarkan arahan rapat saja. Arsyad dikabarkan akan memberikan informasi lanjutan nantinya. Dia pun kemudian pamit meninggalkan rapat lebih dulu karena ada acara dengan Presiden. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih telah sabar menunggu pelaksanaan rapat konsolidasi yang kedua partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta dengan tim pemenangan nasional. Hadir di sini Ketua Umum dari P3 Bapak Adji Mardiono yang sekaligus mewakili para ketua umum partai politik lainnya. Kemudian ada juga dari Perindo Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua Umum, Ketua Harian ya Pak ya? Ya, Ketua Harian dan juga sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Kemudian Pak Kudratsah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, dan di sebelah kanan saya adalah Mas Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, dan Pak Gatot Edi Pramono, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Dan selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Adji Mardiono, kami berikan kami aturkan waktu untuk menyampaikan keterangan pers. Dipersilakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak sudah menyertai kami semua dan menunggu sampai siang hari tadi dimulai jam 2 sampai ini jam 14 sampai jam 17.30. Tadi tim pemenangan pemilu, jadi tidak hanya pada sampai tim pemenangan pilpres, tetapi kita sebut sebagai tim pemenangan pemilu karena di dalam pembahasan tadi tidak hanya selesai untuk membahas dalam kemenangan calon presiden, tetapi juga membahas tim pemenangan pemilu dari partai yang bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Karena apa? Karena esensi dari pemenangan ini adalah kebersamaan. Jika tadi disimpulkan bahwa kita pasti harus menjadi satu kata dan satu tujuan dari partai-partai yang sudah bergabung bersama dengan PDI Perjuangan yang kita sebut sebagai kerjasama politik ini harus solid. Dan tadi masing-masing partai telah menyampaikan hasil dari rangkuman dan kerja-kerja di lapangan bahwa keempat partai ini dari lapangan, dari tingkat bawah sampai ke tingkat ke atas, semuanya adalah solid. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan bekerja langsung tadi yang sebagaimana diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, bahwa supaya segera melakukan aksi, reaksi, dan langsung turun ke lapangan dan senantiasa menangis dan tersenyum bersama dengan rakyat. Itu yang ditekankan tadi oleh kesimpulan di dalam rapat ini, agar kita terus akan mulai bergegas lebih maksimal lagi untuk turun ke rakyat. Nah, bersama-sama untuk mengoptimalkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam kemenangan ini, tentu kita akan memberdayakan berbagai sumber daya yang kita miliki, dari mulai tim relawan, kemudian tim struktural, kemudian tim para caleg yang dari masing-masing keempat partai ini. Sebagaimana kita tahu, kita setiap masing-masing partai memiliki calon sebanyak antara 29.000. Ini yang akan kita maksimalkan. Nah, kemudian tadi juga ini adalah rapat yang kedua, dan selanjutnya tadi Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa rapat tidak ditutup, karena akan ditutup rapat ini manakala ya tujuan kita adalah sudah berakhir, itu baru akan kita tutup. Sehingga rapat ini yang kita jadwalkan setiap hari Rabu, tetapi juga bisa juga setiap hari juga bisa kita lakukan rapat oleh tim-tim yang sudah terbentuk ini. Kesimpulan besar yang kita bahas tadi dalam rapat dari mulai jam 14 hingga ini tadi baru selesai, ini kira-kira garis besarnya adalah itu. Selanjutnya dipersilakan ada Bapak dan Pak Guru. Sudah disampaikan
dan kemudian Pak Arsyad Rashid mohon. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal menggelar Majelis Syuro pada Jumat siang ini. Rapat tersebut digelar di DPP PKS untuk menentukan arah koalisi partainya di Pilpres 2024 mendatang. Nantinya PKS akan mendengar seluruh anggota Majelis Syuro sebelum memberi dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis kemarin mengatakan bahwa pihaknya tetap mendengar aspirasi dari seluruh anggota Majelis Syuro. Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS condong mendukung Caimin sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, sinyal itu terlihat pada saat pertemuan PKS dengan PKB di DPP PKS pada Selasa 12 September kemarin. Pemirsa, hingga saat ini memang PKS belum memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Selasa kemarin mengatakan tetap pada prinsipnya terkait penunjukan Caimin sebagai bacawa pres pendamping Anies. Nantinya Majelis Syuro PKS bakal membahas terkait Caimin sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Ahmad Syahiku juga menegaskan dirinya tidak ingin mendahului keputusan Majelis Syuro. Sehingga ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS. Yang diterima tribunnews.com, bacawa pres Muhaimin Iskandar dikabarkan juga akan datang di kantor DPP PKS sore ini. Sekira pukul 16.30 nanti, Caimin diminta menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS. Kemudian konferensi pers bersama DPP PKS bakal dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30. Sebelumnya Caimin juga menanti keputusan Majelis Syuro PKS untuk mendukungnya sebagai cawapres pendamping Anies. Dia berharap agar keputusan Majelis Syuro akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Caimin saat ini sangat menantikan dukungan dari PKS tersebut kepada dirinya. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Ini akan saya sampaikan kepada kita masih menunggu, PKS masih berproses di level Majelis Syuro. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada keputusan, tapi yang penting kita jalan terus sambil menunggu keputusan resmi PKS. Gus, soal Kapten Timnas ini latar belakangnya seperti apa yang diinginkan oleh? Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam yang masih disimulasi. Sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa? Belum, masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Dari TNI Polri ada berapa orang, Gus? Ya ada TNI Polri juga semua. Ada berapa orang, Gus, kandidatnya yang udah 10 besar. Ini masih dari PKB ada 3-4 orang dan dari Nasdem dari luar, Gus, dari luar parpol apakah ada? Semua dari luar parpol. Oh, jadi supaya bisa lebih menggerakkan dari di luar. Arah dukungan PKS soal duet Anies Baswedan dan Caimin akan ditentukan hari ini melalui rapat Majelis Syuro. Rapat Majelis Syuro itu digelar pada Jumat 15 September siang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengindikasikan PKS condong menyetujui duet tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa 80% PKS setuju dengan duet Anies Caimin atau Amin. Namun 20% sisanya akan ditentukan melalui rapat Majelis Syuro. Diketahui dalam rapat Majelis Syuro, anggota yang hadir mewakili semua kader PKS di seluruh Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan masyarakat.
Setelah aspirasi dilakukan, Majelis Syuro akan memutuskan sikap positifnya terkait koalisi perubahan. Wakil Ketua Majelis Syuro mengatakan bahwa pertemuan antara PKS dengan Nasdem dan PKB pada Selasa 12 September berlangsung hangat. Hidayat mengatakan bahwa kehangatan dan keakraban ketiga partai politik itu akan disampaikan ke Majelis Syuro. Menurut Hidayat, momen tersebut sudah menunjukkan arah positif dari respon PKS terhadap duet Amin. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyodorkan Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden alias cawapres dari Ganjar Pranowo. Abu Bakar bahkan sangat menanti PDIP mengumumkan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo dan berharap nama Mahfud MD yang akan diumumkan nantinya. Diketahui memang, nama Menko Polhukam Mahfud Mat ramai dibicarakan sejumlah tokoh politik masuk sebagai bakal cawapres. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebut nama Mahfud MD bisa saja menjadi bacawapres. Dalam acara forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang diadakan Kemenko Polhukam, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, nama Mahfud MD kembali disebut untuk menjadi bacawapres. Mahfud Mat hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol. Di acara tersebut, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Mat. Dalam pantunnya, Abu Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi wakil presiden yang belum. Berikut isi petikan pantun Abu Bakar, naik haji sekarang mudah hanya antrenya saja yang menahun hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah tinggal jadi wapres aja yang belum. Mahfud MD yang mendengar pantun tersebut hanya bisa tertawa. Kemudian, Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyambung pantunnya tersebut. Jalan-jalan ke Rancamaya hijau pemandangannya segar udaranya Menko Polhukam cerdas orangnya kita kenal Pak Mahfud namanya. Abu Bakar kemudian mendoakan Mahfud MD untuk menjadi bacawapres. Sebab menurut Abu Bakar, saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis. Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak-geseknya para koalisi ini masih asyik, kata Abu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Abu Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya. Kalau gua, PKS udah rapi. Jadi ini antara Anies dengan Cak Imin ini, insya Allah sudah lawaton. Ya sudah cakep, tinggal PDIP yang belum jelas ini, kata Abu. Abu Bakar mengaku mendukung Mahfud, sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi bacawapres. Beliau, Mahfud, masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja, katanya. Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya lebih cepat lebih baik, tolong saya titip Pak Mahfud ya, tandas Abu Bakar. Menko Polhukam Mahfud MD mulai digoda oleh PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mahfud MD dibidik PDIP sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar. Sebelumnya, Ganjar juga telah terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Mahfud MD ke publik. Ganjar mengunggah foto bersama dengan Mahfud MD saat ngopi bareng di sebuah taman. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun juga telah bertemu dengan Mahfud MD. Kabar itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 13 September 2023. Namun Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah dialog antara pemimpin. Hasto tidak membeberkan secara detail apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan terkait pengusungan cawapres Ganjar atau tidak. Sementara itu, Hasto sendiri juga telah menggoda Mahfud MD melalui sebuah pantun. Pantun itu disampaikan saat Hasto memberikan sambutan di acara forum diskusi pemilu. Mendengar pantun godaan Hasto, Mahfud MD menanggapi dengan tersenyum. Sementara itu, sebelumnya PDIP mengungkap bahwa partainya membidik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan Ridwan Kamil jadi cawapres. Golkar akan mempersiapkan Ridwan Kamil untuk kembali maju menjadi seorang gubernur. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo terus menyusun strategi untuk menjajaki medan tempur dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan TPN akan diisi oleh para tokoh nasional. Selain itu, elit partai pendukung Ganjar juga akan dilibatkan dalam TPN. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Gedung High End Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Sebelumnya, Ketua Kadin Arsyad Rashid dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sudah ditetapkan jadi ketua dan wakil ketua TPN Ganjar. Hasto mengatakan bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Hasto juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat,
pakar di berbagai bidang hingga kalangan profesional juga akan dilibatkan. Dilibatkannya mereka dalam TPN Ganjar dilakukan demi menjaga kesinambungan program era Jokowi dengan Ganjar saat kontestasi Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto kembali membacakan pantun terkait bakal calon wakil presiden atau bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Dalam konferensi pers, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno. Dikatakan olehnya, kalau untuk Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah disampaikan olehnya sebelumnya, di mana keduanya digadang-gadang juga menjadi kandidat sosok bacawa pres Ganjar. Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud MD dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga Uno yang merupakan rekan koalisinya. Semoga dalam 1 minggu ini kita bisa memulai. Baik, terima kasih. Tentang bacawa pres itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Mardiono yang masih lakukan pencermatan dan selalu ya dilakukan pembahasan secara dinamis untuk dicari yang terbaik. Dan seluruh partai politik solid semua bergerak juga memperkuat kerjasama pemilu legislatif. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita nggak ada usaha. Jadi ini kan ada. Jadi ada kan tadi Mas Ketum sudah menyebut ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat, dan itu pasti menang satu putaran. Itu harapan dari rakyat. Tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada, kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan, bermartabat, dengan penuh kerendahan hati, dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan tentu saja memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Yang lain? Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi terkait sosok bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Ganjar Pranowo yang masih menjadi misteri. Pihaknya mengatakan memilih bacawa pres bukanlah perkara mudah dan tak soal siapa namanya saja, melainkan kemampuan dan karakter yang cocok dan sejalan dengan bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Dalam konferensi pers hari ini, Rabu 13 September 2023, di Gedung Hagen Kebon Siri, Jakarta, Mardiono juga berseloroh. Di depan sejumlah awak media, ia mengatakan capres-cawapres itu bak pernikahan untuk membangun rumah tangga, sehingga tidak bisa terburu-buru dan harus dengan kemantapan dan penuh keputusan yang matang. Mardiono juga menyinggung terkait pernikahan politik dini atau bisa disebut terlalu cepat bak ketangkap hansip. Kendati demikian, ia juga menjelaskan terkait karakter atau sosok capres-cawapres yang serius untuk membangun bangsa ini. Pihaknya menuturkan koalisi pendukung Ganjar ingin membentuk karakter capres-cawapres yang membangun rumah tangga atau bangsa dengan ikhlas dan juga matang. Tentang cawapres ini kita masih hangat ya, karena memang kita semua dari keempat partai politik ini kita mengutamakan bukan orang, nama dan kelompok dari golongan mana dan dari partai apa, tetapi mengutamakan tentang kapasitas ya capres itu sendiri yang kita pasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul nanti menjadi pasangan yang membawa kemenangan, dan kemudian nanti ya ketika dipilih oleh rakyat itu kemudian bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ini, yang bisa mengimplementasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi lebih utamanya kita membahas tentang
kriteria kemampuan, ya. Jadi yang kita cari adalah orang yang mumpuni betul, ya, untuk membawa kemenangan terhadap perjuangan ini dan kemudian juga bisa, ya, menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Itu yang paling utama. Jadi soal nanti orangnya itu kemudian namanya tertuju pada siapa, saat ini masih muncul, ya. Masih ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, masih ada Pak Mahfud MD, masih ada juga yang ada di sini. Ada Pak Andika, ya, ada Tuan Guru Bajang. Jadi masih mengumumkan itu semua, tetapi yang dikehendaki oleh terutama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan dengan seluruhnya ketiga partai sebagai pendukung, itu menginginkan pasangannya adalah pasangan yang betul-betul bisa membawa kemenangan. Jadi ada dua, ya, sering pasangan-pasangan ini kemudian ya karena kita ini mau mencalonkan presiden dan wakil presiden, ini tentu, ya, tidaklah sederhana cara kita berpikir, ya. Seperti kalau saya analogikan seperti sebuah pacaran, ya. Karena pacaran itu nanti akan membangun rumah tangga yang panjang dan akan menghasilkan produk-produk keturunan. Ini ada yang kemudian pernikahannya itu buru-buru karena ketangkep hansip, ya, ketangkep hansip, ya. Nah, kemudian juga ada yang karena dijodohkan, gitu kan. Tetapi juga ada yang betul-betul tulus, ya, karena dia menginginkan untuk membangun rumah tangga itu yang sukses. Jadi analogi itu yang kita pakai adalah kita ingin membangun rumah tangga itu yang sukses. Halo, selamat malam saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Juanita. Para ketua umum partai politik pengusung bakal calon presiden atau Baca Pres Ganjar Pranowo menghadiri rapat perdana di Gedung Hagen Kebon Siri, Jakarta, Rabu 13 September 2023 siang tadi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, rapat konsolidasi membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan. Adapun rapat dihadiri langsung oleh para ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Haritano Sudibyo. Kemudian ada Ketua Partai Hanura Usman Sabta Odang, kemudian Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar yakni Arsyad Rashid, hingga Wakil Ketua TPN Ganjar yakni Andika Perkasa. Diketahui saudara, rapat hari ini dikabarkan dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan bahwa rapat fokus membahas terkait strategi pemenangan Ganjar untuk pemilu 2024. Dikatakan olehnya, koalisi harus satu arah dan satu suara dalam pemenangan pemilu mendatang. Koalisi pendukung Ganjar akan mulai mengambil langkah masing-masing partai dalam mengambil sikap untuk pemenangan Ganjar. Sementara itu, saudara, Arsyad belum dapat memberikan klarifikasi seusai ditunjuk sebagai Ketua TPN. Ketua Kadin itu menyebut hari ini hanya mendengarkan arahan rapat saja. Arsyad dikabarkan akan memberikan informasi lanjutan nantinya. Dia pun kemudian pamit meninggalkan rapat lebih dulu karena ada acara dengan Presiden. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih telah sabar menunggu pelaksanaan rapat konsolidasi yang kedua partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta dengan tim pemenangan nasional. Hadir di sini Ketua Umum dari P3 Bapak Haji Mardiono yang sekaligus mewakili para ketua umum partai politik lainnya. Kemudian ada juga dari Perindo Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua Umum, Ketua Harian ya Pak ya? Ya, Ketua Harian dan juga sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Kemudian Pak Kudratsah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, dan di sebelah kanan saya adalah Mas Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, dan Pak Gatot Edi Pramono, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Dan selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Mardiono, kami berikan kami aturkan waktu untuk menyampaikan keterangan pers. Dipersilakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak sudah menyertai kami semua
dan menunggu sampai siang hari tadi dimulai jam 2 sampai ini jam 17 ya, 14 sampai jam 17.30. Tadi tim pemenangan pemilu, jadi tidak hanya pada sampai tim pemenangan pilpres, tetapi kita sebut sebagai tim pemenangan pemilu karena di dalam pembahasan tadi tidak hanya selesai untuk membahas dalam kemenangan calon presiden, tetapi juga membahas tim pemenangan pemilu dari partai yang bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Karena apa? Karena esensi dari pemenangan ini adalah kebersamaan. Sehingga tadi disimpulkan bahwa kita pasti harus menjadi satu kata dan satu tujuan dari partai-partai yang sudah bergabung bersama dengan PDI Perjuangan yang kita sebut sebagai kerjasama politik ini harus solid. Dan tadi masing-masing partai telah menyampaikan hasil dari rangkuman dan kerja-kerja di lapangan bahwa keempat partai ini dari lapangan, dari tingkat bawah sampai ke tingkat ke atas, semuanya adalah solid. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan bekerja langsung tadi yang sebagaimana diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, bahwa supaya segera melakukan aksi, reaksi, dan langsung turun ke lapangan dan senantiasa menangis dan tersenyum bersama dengan rakyat. Itu yang ditekankan tadi oleh kesimpulan di dalam rapat ini, agar kita terus akan mulai bergegas lebih maksimal lagi untuk turun ke rakyat. Nah, bersama-sama untuk mengoptimalkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam kemenangan ini, tentu kita akan memberdayakan berbagai sumber daya yang kita miliki, dari mulai tim relawan, kemudian tim struktural, kemudian tim para caleg yang dari masing-masing keempat partai ini. Sebagaimana kita tahu, kita setiap masing-masing partai memiliki calon sebanyak antara 29.000. Ini yang akan kita maksimalkan. Nah, kemudian tadi juga ini rapat ini adalah rapat yang kedua, dan selanjutnya tadi Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa rapat tidak ditutup, karena akan ditutup rapat ini manakala ya tujuan kita adalah sudah berakhir, itu baru akan kita tutup. Sehingga rapat ini yang kita jadwalkan setiap hari Rabu, tetapi juga bisa juga setiap hari juga bisa kita lakukan rapat oleh tim-tim yang sudah terbentuk ini. Kesimpulan besar yang kita bahas tadi dalam rapat dari mulai jam 14 hingga ini tadi baru selesai. Ini kira-kira garis besarnya adalah itu. Selanjutnya dipersilakan ada Bapak dan Pak Bengkulu. Sudah disampaikan, dan kemudian Pak Arsyad Rashid mohon. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal menggelar Majelis Syuro pada Jumat siang ini. Rapat tersebut digelar di DPP PKS untuk menentukan arah koalisi partainya di Pilpres 2024 mendatang. Nantinya PKS akan mendengar seluruh anggota Majelis Syuro sebelum memberi dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin mengatakan bahwa pihaknya tetap mendengar aspirasi dari seluruh anggota Majelis Syuro. Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS condong mendukung Caimin sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, sinyal itu terlihat pada saat pertemuan PKS dengan PKB di DPP PKS pada Selasa 12 September kemarin. Pemirsa, hingga saat ini memang PKS belum memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Selasa kemarin mengatakan tetap pada prinsipnya terkait penunjukan Caimin sebagai bacawapres pendamping Anies. Nantinya Majelis Syuro PKS bakal membahas terkait Caimin sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Ahmad Syahiku juga menegaskan dirinya tidak ingin mendahului keputusan Majelis Syuro. Sehingga ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS. Yang diterima tribunnews.com, Bacawapres Muhaimin Iskandar dikabarkan juga akan datang di kantor DPP PKS sore ini. Sekira pukul 16.30 nanti, Caimin diminta menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS.
Kemudian konferensi pers bersama DPP PKS bakal dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30. Sebelumnya Caimin juga menanti keputusan Majelis Syuro PKS untuk mendukungnya sebagai cawapres pendamping Anies. Dia berharap agar keputusan Majelis Syuro akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Caimin saat ini sangat menantikan dukungan dari PKS tersebut kepada dirinya. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Ini akan saya sampaikan kepada kita masih menunggu, PKS masih berproses di level Majelis Syuro. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada keputusan, tapi yang penting kita jalan terus sambil menunggu keputusan resmi PKS. Gus, soal Kapten Bimnas ini latar belakangnya seperti apa yang diinginkan oleh? Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam ya masih disimulasi. Sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa? Belum, masih masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Dari TNI Polri ada berapa orang, Gus? Ya ada TNI Polri juga semua. Ada berapa orang, Gus, kandidatnya yang udah 10 besar. Ini masih dari PKB ada 3-4 orang dan dari Nasdem. Dari luar, Gus, dari luar parpol apakah ada? Semua dari luar parpol. Oh, jadi supaya bisa lebih menggerakkan dari di luar. Arah dukungan PKS soal duet Anies Baswedan dan Caimin akan ditentukan hari ini melalui rapat Majelis Syuro. Rapat Majelis Syuro itu digelar pada Jumat 15 September siang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengindikasikan PKS condong menyetujui duet tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa 80% PKS setuju dengan duet Anies Caimin atau Amin. Namun 20% sisanya akan ditentukan melalui rapat Majelis Syuro. Diketahui dalam rapat Majelis Syuro, anggota yang hadir mewakili semua kader PKS di seluruh Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan masyarakat. Setelah aspirasi dilakukan, Majelis Syuro akan memutuskan sikap positifnya terkait koalisi perubahan. Wakil Ketua Majelis Syuro mengatakan bahwa pertemuan antara PKS dengan Nasdem dan PKB pada Selasa 12 September berlangsung hangat. Hidayat mengatakan bahwa kehangatan dan keakraban ketiga partai politik itu akan disampaikan ke Majelis Syuro. Menurut Hidayat, momen tersebut sudah menunjukkan arah positif dari respon PKS terhadap duet Amin. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyodorkan Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden alias cawapres dari Ganjar Pranowo. Abu Bakar bahkan sangat menanti PDIP mengumumkan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo dan berharap nama Mahfud MD yang akan diumumkan nantinya. Diketahui memang, nama Menko Polhukam Mahfud Mat ramai dibicarakan sejumlah tokoh politik masuk sebagai bakal cawapres. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebut nama Mahfud MD bisa saja menjadi bacawapres. Dalam acara forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang diadakan ke Menko Polhukam, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, nama Mahfud MD kembali disebut untuk menjadi bacawapres. Mahfud Mat hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol. Di acara tersebut, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Mat. Dalam pantunnya, Abu Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi wakil presiden yang belum. Berikut isi petikan pantun Abu Bakar, naik haji sekarang mudah hanya antrenya saja yang menahun hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah tinggal jadi wapres aja yang belum. Mahfud MD yang mendengar pantun tersebut hanya bisa tertawa. Kemudian, Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyambung pantunnya tersebut. Jalan-jalan ke Rancamaya hijau pemandangannya segar udaranya Menko Polhukam cerdas orangnya kita kenal Pak Mahfud namanya. Abu Bakar kemudian mendoakan Mahfud MD untuk menjadi bacawapres. Sebab menurut Abu Bakar, saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis. Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak-geseknya para koalisi ini masih asyik, kata Abu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Abu Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya. Kalau gua, PKS udah rapi.
Jadi ini antara Anies dengan Cak Imin ini, insya Allah sudah lalwaton. Ya sudah cakep, tinggal PDIP yang belum jelas ini, kata Abu. Abu Bakar mengaku mendukung Mahfud, sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi bacawa pres. Beliau, Mahfud, masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja, katanya. Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya lebih cepat lebih baik, tolong saya titip Pak Mahfud ya, tandas Abu Bakar. Menko Polhukam Mahfud MD mulai digoda oleh PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mahfud MD dibidik PDIP sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar. Sebelumnya Ganjar juga telah terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Mahfud MD ke publik. Ganjar mengunggah foto bersama dengan Mahfud MD saat ngopi bareng di sebuah taman. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun juga telah bertemu dengan Mahfud MD. Kabar itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 13 September 2023. Namun Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah dialog antara pemimpin. Hasto tidak membeberkan secara detail apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan terkait pengusungan cawapres Ganjar atau tidak. Sementara itu, Hasto sendiri juga telah menggoda Mahfud MD melalui sebuah pantun. Pantun itu disampaikan saat Hasto memberikan sambutan di acara forum diskusi pemilu. Mendengar pantun godaan Hasto, Mahfud MD menanggapi dengan tersenyum. Sementara itu, sebelumnya PDIP mengungkap bahwa partainya membidik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan Ridwan Kamil jadi cawapres. Golkar akan mempersiapkan Ridwan Kamil untuk kembali maju menjadi seorang gubernur. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo terus menyusun strategi untuk menjajaki medan tempur dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan TPN akan diisi oleh para tokoh nasional. Selain itu, elit partai pendukung Ganjar juga akan dilibatkan dalam TPN. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Sebelumnya, Ketua Kadin Arsyad Rashid dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sudah ditetapkan jadi ketua dan wakil ketua TPN Ganjar. Hasto mengatakan bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Hasto juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang hingga kalangan profesional juga akan dilibatkan. Dilibatkannya mereka dalam TPN Ganjar dilakukan demi menjaga kesinambungan program era Jokowi dengan Ganjar saat kontestasi Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto kembali membacakan pantun terkait bakal calon wakil presiden atau bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Dalam konferensi pers, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno. Dikatakan olehnya, kalau untuk Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah disampaikan olehnya sebelumnya, di mana keduanya digadang-gadang juga menjadi kandidat sosok bacawa pres Ganjar. Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud MD dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga Uno yang merupakan rekan koalisinya. Semoga dalam 1 minggu ini kita bisa memulai. Baik, terima kasih. Tentang bacawa pres itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Mardiono yang masih lakukan pencermatan dan selalu ya dilakukan pembahasan secara dinamis untuk dicari yang terbaik dan seluruh partai politik solid semua bergerak juga memperkuat kerjasama pemilu legislatif. Kalau tentang pantun ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita tidak ada usaha. Jadi ini kan ada, jadi ada kan tadi Mas Ketum sudah menyebut, ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu
momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat, dan itu pasti menang satu putaran. Itu harapan dari rakyat. Tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada, kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan, bermartabat, dengan penuh kerendahan hati, dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan tentu saja memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Yang lain? Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi terkait sosok bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Ganjar Pranowo yang masih menjadi misteri. Pihaknya mengatakan memilih bacawa pres bukanlah perkara mudah dan tak soal siapa namanya saja, melainkan kemampuan dan karakter yang cocok dan sejalan dengan bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Dalam konferensi pers hari ini, Rabu 13 September 2023, di Gedung Hagen Kebon Siri, Jakarta, Mardiono juga berseloroh. Di depan sejumlah awak media, ia mengatakan capres-cawapres itu bak pernikahan untuk membangun rumah tangga, sehingga tidak bisa terburu-buru dan harus dengan kemantapan dan penuh keputusan yang matang. Mardiono juga menyinggung terkait pernikahan politik dini atau bisa disebut terlalu cepat bak ketangkap hansip. Kendati demikian, ia juga menjelaskan terkait karakter atau sosok capres-cawapres yang serius untuk membangun bangsa ini. Pihaknya menuturkan koalisi pendukung Ganjar ingin membentuk karakter capres-cawapres yang membangun rumah tangga atau bangsa dengan ikhlas dan juga matang. Tentang cawapres ini kita masih hangat ya, karena memang kita semua dari keempat partai politik ini kita mengutamakan bukan orang, nama dan kelompok dari golongan mana dan dari partai apa, tetapi mengutamakan tentang kapasitas ya capres itu sendiri yang kita pasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo itu betul-betul nanti menjadi pasangan yang membawa kemenangan, dan kemudian nanti ya ketika dipilih oleh rakyat itu kemudian bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia ini, yang bisa mengimplementasikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi lebih utamanya kita membahas tentang kriteria kemampuan ya. Jadi yang kita cari adalah orang yang mumpuni betul ya untuk membawa kemenangan terhadap perjuangan ini, dan kemudian juga bisa ya menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Itu yang paling utama. Jadi soal nanti orangnya itu kemudian namanya tertuju pada siapa, saat ini masih muncul ya. Masih ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno, masih ada Pak Mahfud MD, masih ada juga yang ada di sini. Ada Pak Andika ya, ada Tuan Guru Bajang. Jadi masih mengumumkan itu semua, tetapi yang dikehendaki oleh terutama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan dengan seluruhnya ketiga partai sebagai pendukung, itu menginginkan pasangannya adalah pasangan yang betul-betul bisa membawa kemenangan. Jadi ada dua ya, sering pasangan-pasangan ini kemudian ya karena kita ini mau mencalonkan presiden dan wakil presiden, ini tentu ya tidaklah sederhana cara kita berpikir ya, seperti kalau saya analogikan seperti sebuah pacaran ya, karena pacaran itu nanti akan membangun rumah tangga yang panjang dan akan menghasilkan produk-produk keturunan. Ini ada yang kemudian pernikahannya itu buru-buru karena ketangkep hansip ya, ketangkep hansip ya. Nah, kemudian juga ada yang karena dijodohkan gitu kan, tetapi juga ada yang betul-betul tulus ya, karena dia menginginkan untuk membangun rumah tangga itu yang sukses. Jadi analogi itu yang kita pakai adalah kita ingin membangun rumah tangga itu yang sukses. Tentang Halo, selamat malam saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Juanita. Para ketua umum partai politik pengusung bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo menghadiri rapat perdana di Gedung Hagen Kebon Siri, Jakarta, Rabu 13 September 2023 siang tadi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan rapat konsolidasi membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan. Adapun rapat dihadiri langsung oleh para ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Haritano Sudibjo.
Kemudian ada Ketua Partai Hanura Usman Sabta Odang, kemudian Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar yakni Arsyad Rashid, hingga Wakil Ketua TPN Ganjar yakni Andika Perkasa. Diketahui saudara, rapat hari ini dikabarkan dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan bahwa rapat fokus membahas terkait strategi pemenangan Ganjar untuk pemilu 2024. Dikatakan olehnya, koalisi harus satu arah dan satu suara dalam pemenangan pemilu mendatang. Koalisi pendukung Ganjar akan mulai mengambil langkah masing-masing partai dalam mengambil sikap untuk pemenangan Ganjar. Sementara itu, Saudara, Arsyad belum dapat memberikan klarifikasi seusai ditunjuk sebagai Ketua TPN. Ketua Kadin itu menyebut hari ini hanya mendengarkan arahan rapat saja. Arsyad dikabarkan akan memberikan informasi lanjutan nantinya. Dia pun kemudian pamit meninggalkan rapat lebih dulu karena ada acara dengan Presiden. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan pers, terima kasih telah sabar menunggu pelaksanaan rapat konsolidasi yang kedua partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo beserta dengan tim pemenangan nasional. Hadir di sini Ketua Umum dari P3 Bapak Haji Mardiono yang sekaligus mewakili para ketua umum partai politik lainnya. Kemudian ada juga dari Perindo Tuan Guru Bajang, Wakil Ketua Umum, Ketua Harian ya Pak ya? Ya, Ketua Harian dan juga sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Kemudian Pak Kudratsah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, dan di sebelah kanan saya adalah Mas Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional, dan Pak Gatot Edi Pramono, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional. Dan selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Mardiono, kami berikan kami aturkan waktu untuk menyampaikan keterangan pers. Dipersilakan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak sudah menyertai kami semua dan menunggu sampai siang hari tadi dimulai jam 2 sampai ini jam 14 sampai jam 17.30. Tadi tim pemenangan pemilu, jadi tidak hanya pada sampai tim pemenangan pilpres, tetapi kita sebut sebagai tim pemenangan pemilu karena di dalam pembahasan tadi tidak hanya selesai untuk membahas dalam kemenangan calon presiden, tetapi juga membahas tim pemenangan pemilu dari partai yang bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Karena apa? Karena esensi dari pemenangan ini adalah kebersamaan. Jika tadi disimpulkan bahwa kita pasti harus menjadi satu kata dan satu tujuan dari partai-partai yang sudah bergabung bersama dengan PDI Perjuangan yang kita sebut sebagai kerjasama politik ini harus solid. Dan tadi masing-masing partai telah menyampaikan hasil dari rangkuman dan kerja-kerja di lapangan bahwa keempat partai ini dari lapangan, dari tingkat bawah sampai ke tingkat ke atas, semuanya adalah solid. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan bekerja langsung tadi yang sebagaimana diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, bahwa supaya segera melakukan aksi, reaksi, dan langsung turun ke lapangan dan senantiasa menangis dan tersenyum bersama dengan rakyat. Itu yang ditekankan tadi oleh kesimpulan di dalam rapat ini, agar kita terus akan mulai bergegas lebih maksimal lagi untuk turun ke rakyat. Nah, bersama-sama untuk mengoptimalkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam kemenangan ini, tentu kita akan memberdayakan berbagai sumber daya yang kita miliki, dari mulai tim relawan, kemudian tim struktural, kemudian tim para caleg yang dari masing-masing keempat partai ini. Sebagaimana kita tahu, kita setiap masing-masing partai memiliki calon sebanyak antara 29.000. Ini yang akan kita maksimalkan. Nah, kemudian tadi juga ini adalah rapat yang kedua, dan selanjutnya tadi Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa rapat tidak ditutup
karena akan ditutup rapat ini manakala ya tujuan kita adalah sudah berakhir, itu baru akan kita tutup. Sehingga rapat ini yang kita jadwalkan setiap hari Rabu, tetapi juga bisa juga setiap hari juga bisa kita lakukan rapat oleh tim-tim yang sudah terbentuk ini. Kesimpulan besar yang kita bahas tadi dalam rapat dari mulai jam 14 hingga ini tadi baru selesai, ini kira-kira garis besarnya adalah itu. Selanjutnya dipersilakan ada Bapak Guru. Yang disampaikan. Dan kemudian Pak Arsyad Rashid mohon. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal menggelar Majelis Syuro pada Jumat siang ini. Rapat tersebut digelar di DPP PKS untuk menentukan arah koalisi partainya di Pilpres 2024 mendatang. Nantinya PKS akan mendengar seluruh anggota Majelis Syuro sebelum memberi dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal Capres-Cawapres. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis kemarin mengatakan bahwa pihaknya tetap mendengar aspirasi dari seluruh anggota Majelis Syuro. Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, PKS condong mendukung Caimin sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Menurutnya, sinyal itu terlihat pada saat pertemuan PKS dengan PKB di DPP PKS pada Selasa 12 September kemarin. Pemirsa, hingga saat ini memang PKS belum memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Selasa kemarin mengatakan tetap pada prinsipnya terkait penunjukan Caimin sebagai bacawa pres pendamping Anies. Nantinya Majelis Syuro PKS bakal membahas terkait Caimin sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Ahmad Syahiku juga menegaskan dirinya tidak ingin mendahului keputusan Majelis Syuro. Sehingga ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan dari Majelis Syuro PKS. Yang diterima tribunnews.com, bacawa pres Muhaimin Iskandar dikabarkan juga akan datang di kantor DPP PKS sore ini. Sekira pukul 16.30 nanti, Caimin diminta menyampaikan sambutan dalam rapat Majelis Syuro DPP PKS. Kemudian konferensi pers bersama DPP PKS bakal dilakukan pada malam hari sekitar pukul 18.30. Sebelumnya Caimin juga menanti keputusan Majelis Syuro PKS untuk mendukungnya sebagai cawapres pendamping Anies. Dia berharap agar keputusan Majelis Syuro akan diumumkan dalam minggu-minggu ini. Caimin saat ini sangat menantikan dukungan dari PKS tersebut kepada dirinya. Ini akan saya sampaikan kepada musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Ini akan saya sampaikan kepada kita masih menunggu, PKS masih berproses di level Majelis Syuro. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada keputusan, tapi yang penting kita jalan terus sambil menunggu keputusan resmi PKS. Gus, soal Kapten Bimnas ini latar belakangnya seperti apa yang diinginkan oleh? Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam yang masih disimulasi. Sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa? Belum, masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Dari TNI Polri ada berapa orang, Gus? Ya ada TNI Polri juga semua. Ada berapa orang, Gus, kandidatnya yang udah 10 besar, udah 10 besar. Ini masih dari PKB ada 3-4 orang, dan dari Nasdem. Dari luar, Gus, dari luar parpol apakah ada?
Semua dari rural marvel. Jadi supaya bisa lebih menggerakkan dari di luar. Arah dukungan PKS soal duet Anies Baswedan dan Caimin akan ditentukan hari ini melalui rapat Majelis Syuro. Rapat Majelis Syuro itu digelar pada Jumat 15 September siang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengindikasikan PKS condong menyetujui duet tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa 80% PKS setuju dengan duet Anies Caimin atau Amin. Namun 20% sisanya akan ditentukan melalui rapat Majelis Syuro. Diketahui dalam rapat Majelis Syuro, anggota yang hadir mewakili semua kader PKS di seluruh Indonesia. Mereka akan menyampaikan pandangannya sesuai aspirasi kader dan masyarakat. Setelah aspirasi dilakukan, Majelis Syuro akan memutuskan sikap positifnya terkait koalisi perubahan. Wakil Ketua Majelis Syuro mengatakan bahwa pertemuan antara PKS dengan Nasdem dan PKB pada Selasa 12 September berlangsung hangat. Hidayat mengatakan bahwa kehangatan dan keakraban ketiga partai politik itu akan disampaikan ke Majelis Syuro. Menurut Hidayat, momen tersebut sudah menunjukkan arah positif dari respon PKS terhadap duet Amin. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyodorkan Mahfud MD untuk menjadi bakal calon wakil presiden alias cawapres dari Ganjar Pranowo. Abu Bakar bahkan sangat menanti PDIP mengumumkan nama bakal cawapres Ganjar Pranowo dan berharap nama Mahfud MD yang akan diumumkan nantinya. Diketahui memang, nama Menko Polhukam Mahfud Mat ramai dibicarakan sejumlah tokoh politik masuk sebagai bakal cawapres. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebut nama Mahfud MD bisa saja menjadi bacawapres. Dalam acara forum diskusi pemilu keberagaman menjadi kekuatan mewujudkan pemilu bermartabat yang diadakan Kemenko Polhukam, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, nama Mahfud MD kembali disebut untuk menjadi bacawapres. Mahfud Mat hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol. Di acara tersebut, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Mat. Dalam pantunnya, Abu Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi wakil presiden yang belum. Berikut isi petikan pantun Abu Bakar, naik haji sekarang mudah hanya antrenya saja yang menahun hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah tinggal jadi wapres aja yang belum. Mahfud MD yang mendengar pantun tersebut hanya bisa tertawa. Kemudian, Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Abu Bakar. Sementara Abu Bakar menyambung pantunnya tersebut. Jalan-jalan ke Rancamaya hijau pemandangannya segar udaranya Menko Polhukam cerdas orangnya kita kenal Pak Mahfud namanya. Abu Bakar kemudian mendoakan Mahfud MD untuk menjadi bacawapres. Sebab menurut Abu Bakar, saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis. Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak-geseknya para koalisi ini masih asyik, kata Abu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Abu Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya. Kalau gua, PKS udah rapi. Jadi ini antara Anies dengan Caimin ini, insya Allah sudah laluaton. Ya sudah cakep, tinggal PDIP yang belum jelas ini, kata Abu. Abu Bakar mengaku mendukung Mahfud, sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi bacawapres. Beliau, Mahfud, masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja, katanya. Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya lebih cepat lebih baik, tolong saya titip Pak Mahfud ya, tandas Abu Bakar. Menko Polhukam Mahfud MD mulai digoda oleh PDIP untuk menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Mahfud MD dibidik PDIP sebagai salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar. Sebelumnya, Ganjar juga telah terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Mahfud MD ke publik. Ganjar mengunggah foto bersama dengan Mahfud MD saat ngopi bareng di sebuah taman. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun juga telah bertemu dengan Mahfud MD. Kabar itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 13 September 2023. Namun Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sebuah dialog antara pemimpin. Hasto tidak membeberkan secara detail apakah dalam pertemuan itu ada pembahasan terkait pengusungan cawapres Ganjar atau tidak. Sementara itu, Hasto sendiri juga telah menggoda Mahfud MD melalui sebuah pantun. Pantun itu disampaikan saat Hasto memberikan sambutan di acara forum diskusi pemilu. Mendengar pantun godaan Hasto, Mahfud MD menanggapi dengan tersenyum. Sementara itu, sebelumnya PDIP mengungkap bahwa partainya membidik Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Namun Partai Golkar sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengajukan Ridwan Kamil jadi cawapres. Golkar akan mempersiapkan Ridwan Kamil untuk kembali maju menjadi seorang gubernur.
Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo terus menyusun strategi untuk menjajaki medan tempur dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan TPN akan diisi oleh para tokoh nasional. Selain itu, elit partai pendukung Ganjar juga akan dilibatkan dalam TPN. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Sebelumnya, Ketua Kadin Arsyad Rashid dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa sudah ditetapkan jadi ketua dan wakil ketua TPN Ganjar. Hasto mengatakan bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi dari Perindo juga akan menjadi pimpinan TPN. Hasto juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang hingga kalangan profesional juga akan dilibatkan. Dilibatkannya mereka